Hai, jumpa lagi dengan Dokul. Hari ini saya akan membahas mengenai kanker serviks dan pap smear. Kanker serviks adalah kanker leher rahim yang penularannya melalui virus HPV atau Human Papillomavirus. Jadi kita harus tahu dulu yang namanya serviks atau leher rahim itu adalah di bagian yang mana. Jadi kalau ini adalah rahim seorang wanita, kemudian di sini adalah mulut rahimnya atau yang kita sebut sebagai serviks. Nah, penularannya melalui apa? Terbanyak melalui hubungan seksual, di mana terjadi penularan infeksi virus HPV atau Human Papillomavirus, sehingga sel-sel yang ada di mulut rahim itu akan berubah atau akan berkembang menjadi perubahan sel sehingga terjadi suatu kanker. Nah, kapan seorang wanita wajib melakukan pap smear untuk deteksi kanker serviks? Jadi pap smear itu adalah salah satu metode untuk deteksi kanker serviks apabila seorang wanita telah menikah lebih dari 1 tahun. Dia telah melakukan hubungan seksual lebih dari 1 tahun, dia wajib melakukan pap smear. Jadi pap smear itu adalah teknik pengambilan sel-sel di mulut rahimnya. Jadi di sini di mulut rahimnya itu nanti dengan sikat yang halus akan dilakukan pengambilan sel-sel. Tindakannya cepat, tidak lebih dari 15 menit. Hasilnya biasanya 7-9 hari. Nanti sel-sel itu akan dilihat oleh dokter patologi anatomi untuk melihat ada perubahan sel-sel di mulut rahim. Bisa dilakukan pap smear apabila setelah selesai menstruasi atau minimal 3 hari tidak melakukan hubungan seksual atau 3 hari tidak melakukan pencucian daerah vagina dengan obat yang dimasukkan ke dalam vagina. Dengan pap smear kita bisa mendeteksi sel-sel yang ada di mulut rahim sehingga kita bisa mendeteksi dini sel-sel yang akan berubah menjadi sel kanker sehingga akan bisa diobati sebelum dia berkembang sel-selnya menjadi suatu kanker. Ini contoh dari suatu sel mulut rahim yang bisa kita deteksi melalui pap smear atau pemeriksaan kanker serviks. Ini contoh dari mulut rahim yang normal. Jadi kalau mulut rahim yang normal kita lihat dia licin, tidak ada gambaran luka atau seperti sariawan. Kemudian apabila terjadi suatu infeksi virus, biasanya pada saat kita pap smear kita lihat ini ada seperti gambaran sariawan. Kemudian kalau misalnya dia sudah berat, dia bisa berubah. Kalau tes IVA-nya dia bisa berubah menjadi putih. Kemudian sel-selnya ini yang akan dilihat oleh dokter patologi klinik dari hasil pap smear-nya. Sel-selnya akan berubah. Sel-sel yang tadinya normal seperti ini dia akan berubah menjadi intinya membesar, kemudian bahkan intinya menjadi lebih besar. Dan kalau sudah menjadi kanker, biasanya dokter akan melihat seperti ini. Ada perubahan atau tumbuhnya suatu jaringan daging di daerah mulut rahim. Jadi sebelum terjadinya suatu kanker serviks, kita bisa deteksi lebih dini. Dengan kita mendeteksi lebih dini, kita terhindar dari risiko terjadinya kanker serviks. Dan lakukan hubungan seksual dengan partner yang satu partner, tidak berganti-ganti pasangan seksual, dan hidup sehat selalu, tidak merokok, lakukan aktivitas fisik. Demikian dari saya penjelasan mengenai kanker serviks dan pap smear, semoga bermanfaat.